Assalamualaikum Ananda. Bagaimana pagi ini? Sehat kan? Nah, baiklah Ananda. Pada pagi ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai KD33. Mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, dan arahan dalam teks pidato persuasif. Nah, baiklah Ananda. Sebelum kita masuk pada materi berikutnya, kita akan mengingat kembali apa itu teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif adalah teks yang bertujuan untuk memengaruhi, mengajak, atau membujuk pendengar untuk mengikuti keinginan orang yang berpidato secara sukarela. Nah, kemudian teks pidato persuasif ini mempunyai ciri-ciri yang harus Ananda ketahui. Yang pertama, teks ini atau teks pidato persuasif ini berisi gagasan atau pandangan atau pesan yang ingin disampaikan kepada audiens tentang topik atau suatu permasalahan. Yang kedua, bersifat mendorong atau mengajak. Yang ketiga, bertujuan untuk memengaruhi atau mengajak atau memujuk orang yang mendengarkannya. Yang keempat, cara penyampaiannya disesuaikan dengan kebutuhan orang yang mendengarkan pidato yang akan kita sampaikan. Nah, Ananda, pada pertemuan ini Ananda akan berlatih menentukan mana kalimat yang merupakan gagasan, mana kalimat yang merupakan alasan, mana kalimat yang merupakan pesan yang terdapat dalam teks pidato persuasif. Nah, Ananda dapat mengikutinya pada video Ibu berikut ini. Baiklah Ananda, Ibu akan menjelaskan bagaimana menentukan gagasan, alasan, dan pesan pada teks pidato persuasif. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu gagasan, apa itu alasan, dan apa itu pesan. Nah, gagasan adalah ide yang berisi pemikiran atau pendapat seseorang. Sedangkan alasan adalah dasar bukti yang menguatkan pemikiran atau pendapat orang tersebut. Sedangkan pesan, nah dalam teks pidato persuasif, pesan ini bisa berupa ajakan atau bujukan yang ditandai dengan kata mari atau marilah. Nah, berikut akan Ibu berikan contoh bagaimana menentukan gagasan dalam sebuah teks pidato persuasif. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ananda sudah mencatatnya mana yang merupakan gagasan, mana yang merupakan alasan, dan mana yang merupakan pesan dalam teks pidato persuasif. Nah, ini adalah kutipan teks pidato persuasif yang berisi gagasan. Nah, coba kita lihat kalimatnya. Titik. Nah, berarti di sana ada kalimat sebelumnya yang tidak Ibu kutip. Nah, kita lanjutkan. Budaya literasi kita masih tergolong rendah. Banyak pengamat yang menyatakan bahwa kemajuan teknologi telah memanjakan anak-anak dengan berbagai jenis industri hiburan. Itu kalimatnya Ibu potong. Selanjutnya, generasi masa depan negeri ini akan menghadapi tantangan hidup yang semakin berat. Itu sengaja Ibu tinggalkan lagi. Dalam situasi seperti itu tidak ada cara lain kecuali membekali mereka dengan kecerdasan literasi yang cukup. Itu sambungan kalimatnya. Nah, di dalam paragraf ini terdapat kalimat yang berisi gagasan, yaitu pada teks pidato persuasif. Budaya literasi kita masih tergolong rendah. Nah, itu sengaja Ibu garis bawahi karena di sana kata kuncinya yang merupakan gagasan yang berisi pemikiran atau pendapat seseorang yang mengatakan budaya literasi kita masih tergolong rendah.
Begitu juga dengan kata yang berikutnya, generasi masa depan negeri ini akan menghadapi tantangan hidup yang semakin berat. Nah, kalimat itu juga berisi gagasan atau pemikiran atau pendapat seseorang. Dan seterusnya, tidak ada cara lain kecuali membekali mereka dengan kecerdasan literasi yang cukup. Nah, tidak ada cara lain kecuali membekali mereka dengan kecerdasan literasi yang cukup. Itu merupakan kalimat yang berisi gagasan, yang berisi pemikiran atau pendapat seseorang dalam teks pidato persuasif. Nah, berikutnya kita lihat contoh kalimat yang berisi ajakan dalam sebuah teks pidato persuasif. Nah, kita lihat kalimat yang pertama. Berkaitan dengan hal tersebut, kita perlu memberikan penghargaan terhadap sekelompok kaum muda. Nah, ada kata-kata kita perlu. Nah, kita perlu di sana berarti kalimat yang berisi ajakan terhadap orang lain yang mendengarkan pidato kita. Kemudian kalimat berikutnya, mari kita dekatkan anak-anak pada buku dan akrabkan mereka pada kegiatan gemar membaca. Nah, itu ada kata mari atau marilah. Itu adalah kata kunci yang merupakan kalimat yang berisi ajakan atau bujukan. Nah, berikutnya contoh kalimat yang merupakan alasan dalam teks pidato persuasif. Nah, contoh alasan pentingnya menghargai jasa komunitas pondok baca. Nah, titik itu kalimatnya sengaja Ibu tinggalkan. Kita lihat lanjutannya. Kita sangat membutuhkan relawan literasi yang amat setia melayani minat anak-anak yang sudah merasakan manfaat dahsyatnya dari kebiasaan membaca. Mereka layak digolongkan sebagai pahlawan literasi yang secara tidak langsung ikut mencerdaskan bangsa. Nah, kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat atau bagian kalimat yang merupakan atau bagian paragraf yang merupakan alasan mengapa pentingnya menghargai jasa komunitas pondok baca yang terdapat di dalam teks pidato persuasif. Nah, demikian Ananda contoh dari menentukan gagasan, alasan, dan pesan di dalam teks pidato persuasif. Nah, untuk selanjutnya Ananda kerjakan latihan yang Ibu berikan berikut ini.